Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi obrolan pas di sini. Tanpa terasa ini ya, obrolan kita misalkan ini segmen terakhir, tapi tenang aja masih ada beberapa lagi yang kita ingin ajak obrol narasumber kita di hari ini. Nah nih Mbak Ece, apa nih yang membuat perbedaan menurut Mbak Ece nih tentang marketing politik atau panggung politik pada saat di buku pertama dan juga di buku kedua? Karena kan era-era politiknya berbeda ya. Ya, kalau di buku kedua, marketing politik itu dia itu membahas ketika mereka itu kampanye, politisi itu kampanye, bagaimana mereka itu menempatkan ruang-ruang itu apa saja misalkan yang dibutuhkan dalam kampanye, seperti misalkan ada, kalau Kotler itu mengatakan itu ada 4P misalkan seperti itu kan, place, ini apa, dan posisi ini ya, ada 4P itu. Nah, ketika itu misalkan diinikan dengan kampanye atau menjual dulu nih, menjual dulu misalkan propaganda dulu, bagaimana dia itu misalkan bisa diterima, bagaimana misalkan di masyarakat memilih siapa dia misalkan. Tapi kalau di panggung politisi mereka sudah duduk misalkan sudah ini. Nah, kita melihat bagaimana mereka itu ketika mereka duduk itu menggunakan simbol apa saja. Kadang-kadang kan banyak simbol-simbolnya, termasuk di marketing politik itu juga ada simbolnya masih baik. Dari segi bagaimana tadi yang foto ekspresi menampilkan foto, atau bagaimana mereka pencitraannya misalkan dari busana atau misalkan gaya hidup mereka. Nah, di sini juga ada itu interaksi simbol seperti itu. Seperti itu. Banyak juga misalnya walaupun sudah duduk, sudah berada di panggung politiknya, ternyata ada juga yang mereka bisa dibilang mereka tinggalkan, ngasih jejaknya simbol-simbol apa yang mereka berikan gitu. Dan ternyata simbol itu mempunyai makna tersendiri, termasuk penggunaan ini apa, misalkan baju, misalkan ketika mereka pelesiran atau mengadakan riset keluar, mereka memakai perwakilan misalkan warna, dari segi warna perwakilan partai mereka atau yang lainnya seperti itu. Selalu tetap mereka tonjolkan dan mereka bawa-bawa terus gitu ya? Itu karena mereka kan kebanyakan itu adalah perwakilan partai. Betul. Selain mereka juga mewakili diri mereka sendiri seperti itu. Sampai sejauh itu kita harus melihat bagaimana hiruk pikuknya panggung politik para politisi ini. Bahkan ada juga misalkan anggota DPR itu yang pulang kampung masih pakai lencana. Kadang-kadang seperti itu. Ya, karena mereka itu mau mereka menunjukkan siapa mereka itu sebenarnya. Ternyata mereka orang yang berpengaruh begitu. Berarti itu bisa dibilang panggung itu mereka bawa kemanapun gitu ya? Bisa seperti itu. Di jam kerja sekalipun atau bahkan pada saat mungkin mau momen lebaran, mudik ke kampung, liburan sama keluarga. Ada itu, misalkan bisa jadi juga mereka misalkan menggunakan hal-hal atribut yang mungkin menunjukkan siapa mereka begitu. Dan itu sampai sekarang itu mereka perlukan dan mereka lakukan gitu ya? Ada sebagian seperti itu. Butuh eksistensi itu tadi. Eksistensi, menunjukkan bahwa siapa mereka begitu. Itu tidak bisa dipungkiri misalkan seperti itu, walaupun misalkan ketika mereka misalkan berkampanye, misalkan yang dulunya mereka preman atau mereka ini, bisa jadi mereka sering ke masjid begitu. Itu kebalikan dari ini, untuk mencari pengaruh dari beberapa orang untuk memilih dia. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu nih pemirsa Opini. Nah, ini kan sudah 3 buku nih. Kapan nih mulai sudah ada kepikiran, wah ini buku keempat nih pengen lagi nih gitu? Saya maunya itu nanti kalau misalkan ada buku keempatnya, aktor politiknya saya ini. Di aktornya. Di aktornya saya ini kan nanti saya kulik. Tapi kalau misalkan ini ada waktu nanti, saya harus dulu melihat dulu bagaimana, ada nggak misalkan titik terang dari untuk mengambil riset tentang aktor politik. Sama seperti jadi kayak film series ya. Yang buku keduanya itu tentang marketing politik, terus yang keduanya mereka sudah berada di panggung politik, yang ketiganya gimana aktornya, peran dari para aktor politik itu sendiri.
betul, Oke. masih baik. Oke, wah, luar biasa sekali. Kita doakan mudah-mudahan lancar Iya, semuanya terima nih, kasih. Mbak Ece, untuk buku yang keempat Berikutnya, berarti, buku iya. yang berikutnya dan seterusnya, sehingga nanti juga di Bengkulu para akademisi kita semakin banyak dikenal di Indonesia, menghasilkan buku-buku yang punya legacy ke depannya nanti. Dan sayang sekali nih Mbak Ece, obrolan kita di hari ini harus kita tuntaskan dulu seputar panggung politik Iya. politisi. Nah, jadi untuk pemirsa opini yang penasaran, sudah terbit bukunya. Berarti sudah beredar nih Mbak Ece ya? Sudah beredar, bisa cari aja di toko-toko buku terdekat yang ada di kota Anda. Karena kan ini yang nonton Indonesia Raya nih Iya. Mbak Ece. Nah, berarti sudah juga akan dijual di seluruh Indonesia dong? Iya, akan dijual seluruh Indonesia. Gramedia nanti kerjasama juga Oke. kan royalty kan. Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih banyak, Iya, Mbak Ece. Terima kasih banyak, sama-sama. sukses terus Iya. di karirnya, sukses terus juga Amin. bukunya sukses terus. Dan nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Ini kan sudah Dr. Ece Trisna Ayu SOS MIKOM. Buku sudah 3, apa lagi yang mau dikejar? Sebenarnya saya itu saya itu mempunyai manfaat orang lain. Oke. Karena kenapa? Saya tidak memikir untuk sempurna begitu. Tapi saya memikirkan untuk bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain. Wah. Jadi kalau misalkan nanti next time ada misalkan kesempatan yang lain untuk buku-buku berikutnya, saya akan bagikan misalkan beberapa ilmu dan motivasi di sana. Wah, keren sekali. Itu dia kata-kata hari ini, saya tidak sempurna, tapi saya berpikiran agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Wih, keren banget. Sekali lagi terima kasih Ya, Mbak Ece dan sama-sama. pemirsa Opini, terima kasih banyak sudah nonton obrolan pas di sini hari ini. Jangan lupa nonton terus Opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.